Memuji tentang Audrey memang tak akan ada habis. Audrey adalah cowok yang bersahaja. Dalam situasi apapun, ia mampu mengimbangi keadaan. Ia sangat familiar. Terhadap semua orang, ia sangat perhatian. Di mataku, setidaknya untuk saat ini, Audrey sama sekali tak memiliki celah. Mungkinkah seperti ini cara Tuhan menguji kesabaranku hingga pada akhirnya menghadiahkan sebentuk hati yang indah untuk menghapus rasa sakit karena ditinggal Yuas dan Putri. Entahlah. Yang jelas, aku sangat bahagia malam ini. Setelah makan malam selesai, Audrey menemani ayah bermain catur. Perubahan mendadak yang diperlihatkan oleh ibu adalah suatu rahmat dari Allah untuk kami berdua. Ibu malam ini nampak ramah dan sangat baik. Suasana makan malam terlihat sangat menyenangkan. Tubuhku yang tadi terasa lemah tiba-tiba merasa kuat, dan esok harinya setelah jadwal mata kuliah berakhir, kami berdua berjanji akan mengunjungi pantai Tanjung Bayang untuk menyaksikan panorama sunset di sana. Aku memanggilnya. Iya, ada apa, Mai? Sambil menunggu sunset, kita main yuk. Boleh. Mau main apa, Mai? Kita main pasir aja. Oke, kita main pasir. Kami lalu bermain. Audrey membentuk sebuah istana dan seekor siput, dan aku membuat seekor kuda berkepala, bertangan, dan berdada manusia. Lama kemudian, istana pasir dan seekor siput yang dibuat oleh Audrey sudah jadi.
tinggal merapikannya saja. Ia lalu mengambil beberapa batu kerikil dan meletakkannya di sekeliling istana untuk dijadikan sebagai tembok dan pagar. Sangat indah. Aku memujinya dalam hati. Ayo kita bahas hasil karya kita masing-masing. Jawab Audrey setelah ia menyelesaikan karyanya dengan sangat bagus. Istana kamu sangat indah, Dri. Tapi, apa maksudnya seekor siput kamu tempatkan di gerbang istana? Ayo, kira-kira menurut kamu apa? Audrey balik bertanya dan aku menggeleng tanda tak mengerti. Dulu, ketika pertama kali menginjakan kaki di pantai ini, aku melihat kejadian unik yang belum pernah kutemui sebelumnya. Di sini, persis di tempat ini, aku melihat ada banyak siput sedang berjalan dengan lucunya, saling beriringan menyusuri bibir pantai, sementara di depannya sekelompok anak katak juga sedang bermain-main dengan riangnya sambil melompat ke sana kemari. Aku tak mengerti bahasa hewan, jadi aku hanya terpana menyaksikan pemandangan unik di hadapanku waktu itu. Namun tiba-tiba seekor elang datang melesat dan langsung memangsa salah satu anak katak tersebut tanpa ampun. Siput berusaha menyelamatkan diri. Sepertinya ia berusaha ingin melompat seperti apa yang dilakukan oleh katak agar ia bisa dapat cepat sampai di air. Namun takdirnya tak bisa melebihi dari apa yang sudah menjadi ketentuan Sang Pencipta. Ia hanya bisa berjalan. Itu pun sangat lambat, tapi Tuhan lebih tahu dari segala apapun di dunia ini. Meskipun siput hanya mampu berjalan dan melangkah di tanah dengan pelan, namun Tuhan telah memberinya cangkang agar ia bisa berlindung dari segala mara bahaya yang mengancam hidupnya.
Aku sengaja membuat siput ini sebagai sebuah penggambaran bahwa setiap yang namanya hidup pasti akan memiliki penderitaan. Kita bisa mengambil inspirasi dari kejadian unik ini. Katak yang diberi kelebihan oleh Tuhan untuk bisa melompat kemanapun yang ia mau, namun ia harus berjuang sekuat tenaga untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara siput diberi takdir berjalan lambat, namun Tuhan memberinya cangkang untuk bisa melindungi tubuhnya dari serangan yang mengintainya. Kita harus meyakini jika itu sudah kodratnya masing-masing. Tuhan memang selalu punya cara untuk membuat kita mengerti dan mengambil hikmah dan manfaat dari semua ini dengan cara berpikir dan merenungi misteri di balik keajaiban alam di sekitar kita. Lantas mengapa aku menaruhnya di depan gerbang istana? Itu sebuah pengharapan. Agar sebelum memasuki sebuah istana yang megah, terlebih dahulu harus bisa menyelami kehidupan seekor siput yang sederhana. Ia hanyalah sebangsa hewan yang tak memiliki tulang belakang. Di antara semua jenis hewan yang merayap ataupun melata, siput adalah satu-satunya hewan yang paling lambat, tapi ia cukup bertanggung jawab. Kemanapun ia pergi, pasti ia akan membawa cangkangnya yang aku ibaratkan sebagai sebuah rumah yang sederhana. Membangun sebuah rumah itu tidaklah gampang. Di dalamnya terdapat keluarga yang akan kita bina sampai akhir hayat. Itulah mengapa menurutku siput itu berjalan sangat lambat. Sebab tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dalam berkeluarga dibutuhkan kesabaran dan tanggung jawab. Kesabaran di balik kelambatan yang siput perlihatkan mengajarkan pula kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa tanpa perhitungan. Dengan melihat sebuah istana yang dijaga oleh seekor siput di gerbangnya akan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan senantiasa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nah, penjelasanku cukup, Mai. Bagaimana dengan hasil karyamu? Lagi-lagi Audrey membuatku tertegun. Selama ini,
Audrey telah banyak memberi pengalaman yang berarti. Sepertinya Tuhan benar-benar telah mengirim Audrey untukku agar bisa belajar lebih memahami bagaimana hakikat kita hidup di dunia ini dengan menanam nilai-nilai kebajikan. Aku salut dengan istana yang kamu buat itu, Tri. Dulu, Putri juga pernah mengisahkan cerita dongeng padaku tentang persahabatan 3 ekor hewan antara katak, kepiting, dan siput. Oh ya, ceritanya bagaimana? Tapi aku lagi malas membahasnya. Begitu, ayo kita berjalan ke ujung sana. Aku ingin mengajakmu menyaksikan debur ombak di mana kamu meyakini tubuh Putri hanyut di sana. Dan belum sempat aku mengatakan sesuatu, tangan Audrey sudah menarik lenganku mengikuti langkahnya. Aku pun pasrah.